Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka puji syukur 580. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasihnya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kita siapkan puji syukur 387. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari Minggu pertama sesudah Pentakosta. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan dengannya kita diangkat sebagai putra-putrinya. Karena itu sebagai putra-putri terkasihnya, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih sayang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Dan semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita senantiasa dikuatkan dan seperti persatuan mesra pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kita menjalani seluruh kehidupan dalam keseharian hidup kita masing-masing. Karena itu, agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita
mengakuinya dan memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 342. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis, oremus te, benedicimus te, adoramus te, glorificam
fides ad dexteram Patrium, miserere nobis, coleam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Kami juga bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang telah menuntun kami dengan setia dalam perjalanan perjuangan hidup kami masing-masing. Dan kami mohon semoga perjalanan hidup kami selanjutnya sungguh Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar kami semakin dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan kami dalam iman kepada-Mu dengan setia, dan kelak kami pun boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di atas dekat Musa. Dan Musa pun menyebutkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamu lah pujian selama segala abad.
terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita dalam suasana penuh sukacita boleh berkumpul bersama merayakan Ekaristi Kudus, terlebih merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana kita merayakan Roh Kudus dicurahkan oleh Yesus kepada para rasul. Dan Roh Kudus itulah yang mendampingi, menuntun, menyertai para rasul dalam memberikan kesaksian, mewartakan karya penyelamatan Allah. Sehingga kita pada saat ini pun percaya akan kesaksian itu, dan kita juga tentu diharapkan untuk terus dalam tuntunan, dalam bimbingan Roh itu memberi kesaksian tentang karya penyelamatan Allah itu. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menunjukkan kepada kita, atau paling tidak menyingkapkan kepada kita, Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu, dan bagaimana keterlibatan serta perannya di dalam seluruh kehidupan kita sebagai manusia yang percaya. Seringkali memang ya, kalau bicara soal angka-angka berhubungan dengan Tuhan, maka kita seringkali sampai pada suatu kebingungan dan bahkan saja mungkin keraguan, dan bisa saja sampai ketidakpercayaan. Karena ketika kita menempatkan pemahaman, pengertian, pengetahuan kita tentang angka-angka, jumlah diletakkan pada Tuhan, maka 100% akan membingungkan kita. Karena angka-angka yang biasanya itu terdapat dalam ilmu pasti seperti matematika,
Dan itu rumus-rumus yang dibuat oleh manusia, yang dipahami oleh manusia bersama dan disepakati diterima oleh manusia. Tetapi ketika kita mereduksi Allah ke dalam angka-angka itu, maka itu artinya pula kita membatasi keesaan Allah, kekuasaan Allah dalam paham dan pikiran kita manusia, dalam pemahaman pengetahuan kita sebagai manusia. Dan itu artinya sesungguhnya bukan Allah yang maha kuasa, tetapi kitalah yang berkuasa. Nah, ini tidak benar dalam hidup beriman. Ya. Kita tahu bahwa juga para rasul tidak 100% tahu seluruhnya pribadi Yesus. Meskipun mereka secara fisik hidup bersama, para murid bisa melihat, para murid bisa mengalami, merasakan bagaimana kehidupan Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Tetapi dengan itu pun mereka tidak 100% percaya. Buktinya apa? Ketika Yesus ditangkap, dibunuh di kayu salib, mereka lalu merasa bahwa apa yang menjadi harapan mereka hilang begitu saja. Dan karena itu dibutuhkan kurun waktu 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada para murid supaya mereka kembali diingatkan akan pengajaran Yesus yang telah mereka lalui, yang telah mereka terima, supaya mereka paham kembali, ingat kembali, dan kemudian percaya. Bahwa itu tidak serta-merta mereka dapat percaya, iya. Karena mereka tetap masih mengkalkulasi menurut pikiran pengetahuan mereka apa yang dialami dengan Yesus dan apa yang mereka harapkan dari Yesus. Dan kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus, kemudian dikatakan minggu lalu dalam Injil juga dikatakan begitu. Dengan pencurahan Roh Kudus, pada akhirnya mereka juga dimampukan sungguh mengerti, memahami apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Dan dengan itu mereka mewartakan kehendak Tuhan itu, memberikan kesaksian, dan semakin banyak orang percaya hingga pada saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, memang betul bahwa kadang-kadang kita sering terkecoh dengan hitung-hitungan kita dengan Allah. Dan begitu banyak orang, kenapa begitu banyak sekarang, kalau mau dikatakan hanya satu Allah dari kekristenan yang terwujud hadir di dalam Kristus itu, tetapi kenapa begitu banyak sekarang bentuk-bentuk kekristenan itu? Karena di sanalah orang mulai masuk dengan segala pemahamannya, kalau tidak sesuai dengan yang satu dengan yang lain, maka mencari yang sesuai pemikirannya, pemahamannya, dan lahirlah lagi yang namanya agama Kristen yang lain. Perpecahan agama Kristen paling awal juga soal hitungan-hitungan itu. Yang kadang-kadang kan ketika pembangunan dalam tanda petik dikatakan bait Allah, lalu kemudian pelayanan sakramen berbayar dalam tanda petik, lalu ada kesalahpahaman satu sama lain dan terjadilah perpecahan. Nah, apakah kalau kemudian kita mengatakan diri kita ini sebagai orang yang percaya kepada Allah, Allah yang mana? Kepada Kristus, Kristus yang mana?
kepada Roh Kudus yang mana? Ketika kita mengatakan demikian, pasti secara pengetahuan kita, pemahaman kita akan menjadi bingung. Bukankah Allah itu satu? Tetapi kenapa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya bukan guru matematika dan tidak terlalu paham dengan, apalagi kalau sudah sampai pada rumus-rumus. Dulu waktu SD jago sekali matematika, tetapi setelah itu saya mulai merasa bosan, lalu akhirnya malah kurang paham. Ya. Bayangkan kalau matematika kita itu kita letakkan, karena ini masalah bahasa, cara mengkomunikasikan apa pemahaman manusia, misalnya tentang kalau 1 tambah 1 kayak jelas pasti 2, iya kan? Atau ada yang umat Katoliknya dapat membantah itu, memberikan penjelasan lain, oh tidak, 1 tambah 1 itu tetap 1. Ada yang bisa menjelaskan itu secara matematika, pengetahuan. Tetapi kalau kita letakkan dalam konteks iman, maka jelas. Kalau orang membangun satu keluarga, 1 laki-laki tambah 1 perempuan, sama dengan 2 tidak? Iya 2 kalau matematika. Tidak bisa kamu katakan, kecuali kalau tiba-tiba orang menikah habis diberkati oleh pastor, karena pastornya sakti, tiba-tiba mereka jadi 1. Kan tidak toh? Tetap 2. Tetapi kalau Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 19 itu toh, tentang perceraian itu, ketika Yesus dicobai oleh orang banyak, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Yesus mengatakan, tidakkah kamu baca? Yesus kembali kepada kisah penciptaan. Nah, karena itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Nah, satunya Yesus yang diajarkan oleh Yesus sama tidak dengan satunya manusia? Ternyata tidak. Yang 2 Yesus bisa katakan 1, kita manusia tidak bisa katakan 1. 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 Yesus katakan, kalau dalam konteks hidup perkawinan harus diletakkan secara benar. Kalau matematika 1 tambah 1 pasti 2, tidak mungkin. Ya ramai lagi sekarang di TikTok gitu tuh, orang baku ikut-ikut itu bilang, misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10, pasti, toh pasti jawabannya 10. Tetapi 10 tidak mesti 5 tambah 5. Bisa juga 8 tambah 2, bisa juga 9 tambah 1, bisa juga berapa lagi? 3 tambah 7, 4 tambah 6. Ya kan? Bisa begitu. Tapi itu kan kali-kalinya manusia. Kali-kalinya manusia bagi-baginya manusia tidak sama dengan kali-kalinya Allah, kali-kalinya bagi-baginya Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, apa yang disampaikan di sana ketika Musa mendapati, tentu ini dalam konteks perjalanan pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanjikan. Dan ketika dikatakan
Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, membawa 2 loh batu di tangannya. Dan kemudian turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Dan Musa meminta kepada Tuhan supaya ia berjalan di depan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan lalu Musa meminta, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Dan apakah Tuhan akan berjalan di depannya kalau bangsanya sendiri itu melakukan kesalahan, tegar tengkuk? Sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini, berbicara tentang hal yang sama, menunjukkan Allah yang begitu mengasihi kita. Bangsa Israel dalam bacaan pertama dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Allah tetap menuntun mereka sampai masuk kepada tanah terjanji. Kalau Yesus memperlihatkan kepada kita dalam bacaan Injil, dalam dialognya dengan Nikodemus, lalu Yesus mengatakan, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal." Nah, tadi kalau kita hubungkan kembali tadi, kalau hitung-hitungan kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, siapa yang mestinya menyelamatkan dari 3 Allah itu? Ya kan? Pasti kita akan mengatakan begitu. Terus siapa yang mempunyai tugas menyelamatkan kita? Apakah hanya Allah Bapa? Apakah hanya Allah Putra? Apakah hanya Roh Kudus? Tidak bisa. Kita bedakan secara pribadi, 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tetapi kita tidak bisa pisahkan satu sama lain. Ya. Atau kita bawa dalam bahasa yang sering kita pakai dalam kehidupan keseharian kita, di berbagai macam lembaga, instansi, entah pemerintahan, sampai ke juga gereja, mulai dari instansi yang besar sampai ke instansi yang kecil, selalu ada yang namanya jabatan ini tupoksinya apa, jabatan ini tupoksinya apa, jabatan ini tupoksinya apa. Gitu. Tugasnya, fungsinya. Lalu ketika kita bawa dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, 3 pribadi ini tidak bisa kita katakan masing-masing lepas satu sama lain. Adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah dalam Putra, Putra dalam Allah. Yesus kan juga sudah menegaskan kepada kita, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Dan di dalam itulah yang memampukan ada sama-sama di dalamnya itu adalah Roh Kudus. Nah, sama juga dengan kita ketika Yesus mengatakan pada hari ini dalam Injil, kalau Yesus itu mengutus putranya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Nah, Yesus mengatakan, siapa yang percaya, ia diselamatkan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maksudnya ia berada di bawah hukuman.
Nah sekarang kan penyelamatan di Yesus. Tetapi apakah Allah tidak berperan di situ? Tidak. Bukan soal itu. Karena kesatuan ini memberikan penyelamatan kepada manusia. Nah kalau sering saya katakan, orang yang sangat sederhana di daerah, pernah saya bertugas itu selalu mengatakan begini, Pastor tahu tidak itu Allah Tritunggal Maha Kudus? Ya saya tahulah, saya pelajari beberapa semester di kuliah. Lalu dia bilang begini, Pastor, banyak orang tidak tahu Allah itu menciptakan, Yesus itu menebus kita, Roh Kudus itu menyertai kita. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita juga dapat tetap hidup. Kita sudah diciptakan, lalu kita dengan Allah yang sama dalam Kristus itu, kita pasti lemah tetapi Dia mengampuni kita. Tetapi dalam perjalanan panjang hidup kita itu, kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Sebenarnya pemahaman sederhana ini sangat real dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, itu berarti kita sungguh sadar bahwa sumber dari kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita itu sungguh senantiasa ada dalam tuntunan dan naungan Tuhan. Tidak lepas. Bahwa kita manusia yang lemah seringkali jatuh ke dalam dosa, Allah yang mengasihi kita selalu menuntun kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itu juga yang disebutkan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran. Bagaimana Allah selalu menuntun dengan penuh kasih umatnya yang dibebaskan dari tanah perbudakan ke tanah terjanji, yang juga seringkali melakukan kesalahan dan jauh dari Allah, tetapi Allah tetap memanggil kembali agar tetap dapat sampai kepada tanah terjanji. Demikian juga sesungguhnya perjalanan hidup kita masing-masing. Kita telah diberikan rahmat kehidupan oleh Allah dengan penuh kasih, dan dengan Roh Kudusnya Allah mengatakan kepada kita, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Bahkan ketika kita jatuh, kita bangkit, dimampukan bangkit lagi, adalah suatu karya Roh Kudus. Mungkin sekarang kita marah, besok kita memberikan maaf, adalah karya Roh Kudus. Mungkin kita sekarang benci, besok kita mencintai, itu adalah karya Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Dan kalau kita sungguh sadari dan kita terima, maka Yesus mengatakan dalam bacaan Injil, siapa saja yang percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, sebenarnya tinggal keputusan kita. Apakah kita mau sebagai anak-anak Allah yang telah dikasihinya dan telah dituntunnya, mau dikasihi dan mau dituntun oleh Allah. Sebenarnya tinggal itu refleksinya bagi kita. Semua dari Allah sudah beres, sudah tuntas, Allah berikan. Dan dikatakan oleh Yesus, begitu besar kasih Allah kepada kita. Semuanya telah dinyatakan oleh Allah. Tetapi apakah kita mau terima atau tidak? Itu terserah kita. Allah tidak memaksa kita, tetapi terserah. Kalau kamu mau percaya, kamu beroleh kehidupan kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, berarti engkau meletakkan dirimu di bawah hukuman. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini juga meneguhkan kita dan terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah, agar kelak kita sungguh dapat memperoleh rahmat kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kembali kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan doa iman syahadat yang singkat.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memuji-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka sudah beriman atau masih bimbang. Ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah dan menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan. Ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar, belajar dari Allah yang berhati lemah lembut, untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan, dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam merayakan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Ibu Maria Fatmawati yang merayakan ulang tahun ke-45 dan anaknya Francisca Yunita yang merayakan ulang tahun ke-14. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu, terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Maria Fatmawati dan Francisca Yunita. Engkau menambahkan rahmat kehidupan kepadanya, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan juga menuntun mereka dalam kasih-Mu dalam seluruh kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga dan juga dalam cita-cita kehidupan selanjutnya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan semangat, terlebih iman yang terus berkobar, agar sungguh mampu menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Kita juga mohon pertolongan Tuhan untuk Neng Julaika yang telah menjalani operasi. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga semakin pulih
dan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana yang Ia kehendaki dan Tuhan berkati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Juga kita berdoa bagi keselamatan Anastasia Ida Stinwinal pada tanggal 3 Juni 2023 telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kepadamu kiranya Engkau sungguh mengampuni salah dosa hamba-Mu ini dan melayak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, juga kami mohon kiranya belas kasih-Mu menuntun mereka, menghibur mereka dalam menghadapi peristiwa duka ini, dan semakin juga meneguhkan mereka menjalani hidup iman selanjutnya dengan setia. Bimbing sertai dan berkati mereka pula dalam kehidupan mereka selanjutnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Juga sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga kita yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu. Tuntun sertai kami dalam menjalani kehidupan keseharian kami masing-masing, agar kami sungguh mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kami dan terlebih kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 582. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh keduanya, yang Maha Murah tak henti kepada umat-Nya. Damai serta kesukaan dan roh kesucian, kasih serta kesatuan berasal darinya.
tata cinta maha suci, tempat jiwa yang layu segera kembali. Kami bersyukur karena Kau undang perjamuan agung mulia, Ekaristi yang suci, siaran iman, sambil kami menanti janji-Mu yang suci, keselamatan abadi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Doa
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan Yesus kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 581. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Megah karya-Mu di seluruh bumi, di dunia barat dan benua timur. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Kami puji, kami puji Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau Allah Tritunggal Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Maka kami juga mohon tuntunlah kiranya kami dalam seluruh perjuangan hidup kami, agar kami sungguh mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Mei 2023 sebesar Rp20.707.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.042.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Gunardi Solon dan Anastasia Rita sebagai pengumuman ketiga. Patricius Palayukan dan Kristia Novia sebagai pengumuman kedua. Virgilius dan Ermelinda Susul sebagai pengumuman kedua. Felix Lomewa dengan Mega Lestari sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, dalam rangka HLUN 2023 diharapkan bagi oma-oma yang tergabung dalam BKL BM Kristus Raja Andalas untuk dapat berkumpul di gereja Aula lantai 1 pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 7.30 pagi untuk berangkat bersama ke Pantai Akarena. Kelima, Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Joseph Provinsi Makassar akan melaksanakan perayaan Ekaristi penerimaan busana biara yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 10 pagi sampai selesai. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas yang telah ambil bagian dan berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami aturkan limpah terima kasih, dan juga kepada segenap umat yang telah hadir dan berpartisipasi pula dalam Ekaristi Kudus kita. Semoga kita semua senantiasa satu dalam menjalani kehidupan iman kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.
Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiri